Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, mahasiswa dan mahasiswi Prodi Manajemen Pendidikan Islam yang beriman dan berbakti. Hari ini kita akan membahas materi hubungan pemimpin dan komunikasi, mata kuliah manajemen kepemimpinan. Mungkin ada yang bertanya, kok judulnya etika komunikasi? Ya, karena kepemimpinan ini sangat erat hubungannya dengan komunikasi. Sebelum kita membahas lebih dalam materi ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu sebelum membahas lebih jauh. Liridillah wa syafati Rasulillah waladiniya sawlillahi lahumul fatihah. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan membahas tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan hubungan kepemimpinan dan komunikasi. Kemudian, kenapa tadi kita mengambil judul besar etika? Ya, mau tidak mau, etika ini memang sangat erat hubungannya dengan keseharian kita, di mana kita berinteraksi pada banyak orang setiap hari. Etika itu apa? Nah, ini secara bahasa, etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan atau dalam perspektif objektifnya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan seorang manusia. Nah, pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya, yang kental akan aturan dan prinsip yang berkaitan dengan tingkah laku yang dianggap benar. Kemudian etika ini secara umum, atau mungkin banyak orang lebih mudahnya itu adalah aturan, norma, kaidah maupun tata cara yang bisa digunakan sebagai pedoman atau asas individu dalam melakukan suatu tingkah laku. Nah, penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan baik buruknya individu di dalam masyarakat. Ya, kemudian dapat kita ambil kesimpulan bahwa komunikasi itu adalah Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa komunikasi itu adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang ataupun kelompok, organisasi maupun masyarakat ini menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain baik secara verbal maupun non verbal. Nah, jadi itu tadi artian dari komunikasi, yaitu adanya seseorang ataupun kelompok ataupun organisasi masyarakat itu menggunakan informasi atau menciptakan informasi agar terhubung dengan uh, orang lain ataupun kelompok lain, organisasi lain dan lain sebagainya. Kita lanjut, kemudian apa itu hubungan uh, pemimpin dengan komunikasi? Ya, ini ada beberapa mengklasifikasikan sebagai berikut. Pemimpin itu sebagai komunikator utama. Jadi pemimpin ini menyampaikan visi dan misi, kemudian membangun budaya organisasi, kemudian sebagai motivator, ada juga sebagai pengarah dan pendelegasi, ada juga fasilitator. Nah, kenapa ini pemimpin sebagai komunikator utama? Ya karena pemimpin ini dianggap sebagai tokoh utama dalam menyampaikan misi dan visi. Kemudian juga orang atau seseorang yang bisa membangun budaya organisasi yang baik di dalam suatu organisasi, atau tokoh utama, atau lebih diperhatikan dalam suatu organisasi. Kemudian juga dapat bertindak sebagai motivator. Jadi ketika memang dalam suatu organisasi itu pemimpin bisa untuk memberikan motivasi kepada bawahannya. Dan juga pemimpin ini juga sebagai pengarah atau pendelegasi. Jadi ketika memang ada suatu tugas yang memerlukan sumber daya manusia yang khusus atau dengan kemampuan yang khusus, misal seperti itu, kemudian bisa ini menunjuk seseorang yang memang SDM-nya dianggap untuk mumpuni. Kemudian juga menjadi fasilitator. Jadi seorang pemimpin ini juga menjadi fasilitator atau menghubungkan antara satu pihak dengan pihak yang lain karena dianggap sebagai seorang tokoh, misal seperti itu. Kemudian yang kedua, apa hubungan pemimpin dengan komunikasi? Yaitu komunikasi sebagai alat strategis seorang pemimpin. Nah, ini ada beberapa indikator. Yang pertama yaitu menjembatani kesenjangan. Yang kedua, membangun kepercayaan. Yang ketiga, sebagai pemecah masalah. Yang keempat, pengelola konflik. Yang kelima, mendorong inovasi. Nah, jadi kenapa komunikasi ini dianggap sebagai alat strategis seorang pemimpin? Ya karena ini bisa menjembatani kesenjangan antara satu pihak dengan pihak yang lain, sehingga ini bisa dipertemukan dan juga bisa berdiskusi dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya menemukan satu titik temu, ya, seperti itu. Kemudian membangun kepercayaan. Jadi pemimpin ini sebagai tokoh sentris diharapkan bisa membangun kepercayaan kepada orang lain, sehingga organisasi ataupun masyarakat yang ia pimpin ini mendapatkan kepercayaan dari pihak yang lain. Kemudian juga sebagai komunikasi ini juga sebagai pemecah masalah. Ya, jadi seperti tadi ketika ada konflik ataupun dinamika dalam masyarakat ataupun organisasi, ya diharap dengan adanya komunikasi seorang pemimpin ini bisa mengelola dan memecahkan masalah itu. Kemudian pemimpin juga dengan komunikasi ini pemimpin juga mendorong inovasi. Maksudnya seperti apa? Ya, jadi ketika memang dalam suatu organisasi atau masyarakat diharapkan pemimpin bisa memotivasi bawahannya ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya untuk mendorong dengan kemampuannya seseorang tersebut bisa menemukan ide kreatif, kemudian karya dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian tentunya sebagai seorang pemimpin ini harus bisa berkomunikasi yang baik. Indikator
untuk berkomunikasi yang baik. Salah satu caranya adalah melihat keadaan lawan bicara. Nah, ini kita diharapkan dalam berkomunikasi itu juga harus mengetahui situasi dan kondisi dari lawan bicara kita. Jangan sampai kita salah menempatkan diri dalam suatu keadaan sehingga ini menjadikan komunikasi kita dengan orang lain ini menjadi kurang baik. Kemudian yang kedua adalah peka terhadap komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal ini seperti isyarat-isyarat seperti itu. Jadi itu tadi kita bisa melihat dari lawan bicara kita atau orang audiens dan lain sebagainya ketika memang kondisinya tidak memungkinkan, ya kita jangan sampai kemudian menggunakan kata-kata yang dimengerti oleh lawan bicara. Jadi kita harus menggunakan dalam menyampaikan pesan itu harus efektif dan efisien. Efektifnya seperti apa ya? Misal kita melihat audiens yang akan kita sasar itu seperti apa, kemudian latar belakangnya seperti apa dan sebagainya. Jadi kita bisa memberikan atau berkomunikasi dengan efisien, jadi tidak bertele-tele. Kemudian menunjukkan antusias dalam berbicara. Jadi contohnya ketika kita menjadi seorang motivator, itu kita juga harus menunjukkan antusias yang tinggi atau bersemangat dalam menyampaikan pesan, ya seperti itu. Kemudian tidak serta-merta memotong pembicaraan orang lain. Ya. Jadi dalam suatu forum, mungkin karena kita sebagai pembicara di situ, sehingga dengan senang hati memotong pembicaraan orang lain. Ya, jangan seperti itu. Jadi ketika memang akan memotong pembicaraan orang lain, ya ada etikanya atau norma yang lazim di daerah situ, misal seperti itu. Kemudian menghindari perdebatan. Ya, ini juga menjadi hal yang krusial, menghindari perdebatan karena jangan sampai pesan yang akan kita sampaikan ini tidak atau ditolak oleh komunikan atau yang menerima pesan. Kemudian menghindari menjelekan orang lain. Ya, jadi jangan sampai ketika di suatu forum kita juga menjelekan orang lain. Kemudian menjaga intonasi. Intonasi ini juga penting sebagai seorang pembicara atau komunikator. Kemudian eye contact dan juga jangan lupa sopan santun tetap dikedepankan. Kemudian yang terakhir yaitu rasa teri. Ya mungkin ada yang bertanya kok rasa teri. Ya, maksudnya rasa teri adalah rasa terima kasih. Dari situ, dari cara-cara tadi atau indikator-indikator tadi, itu dapat kita menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dari seorang pemimpin itu tak kalah pentingnya lagi ya, kita melakukan komunikasi yang baik, kita menjaga kerukunan baik dengan teman sejawat dan lain sebagainya. Ini yang pertama adalah melakukan komunikasi tanpa henti sebagai seorang pemimpin. Jadi kita tak henti-hentinya memberikan aura positif atau memberikan komunikasi atau pesan positif kepada orang lain. Kemudian mendengar dan mendorong saran kritik dari orang lain. Ya, jadi kita sebagai pemimpin itu jangan anti terhadap saran maupun kritik orang lain. Kemudian berkomunikasi dengan ilustrasi. Selanjutnya menyederhanakan sampaikan pesan secara langsung to the point. Jadi itu tadi seperti yang tadi kita bicarakan bahwa kata-kata dan lain sebagainya itu kita perhatikan. Kemudian bersikap tegas melalui tindakan. Ya, ini juga menjadi satu hal yang sangat penting. Kemudian kesamaan makna, kemudian mendapatkan respon atau umpan balik. Ya, jadi kenapa komunikasi ini sangat penting? Etika komunikasi ini sangat penting. Ini berkaitan dengan kerukunan, yaitu kita dapat menjaga kerukunan baik dengan teman sejawat, saudara, keluarga, lingkungan, ataupun yang lebih besar lagi adalah menjaga kerukunan antar kelompok, suku, bahkan antar umat beragama. Ya, karena kerukunan antar umat beragama ini lebih dikenal dengan yang namanya moderasi beragama. Nah, ini juga sangat penting karena agama ini seringkali dipakai sebagai alat untuk memecah belah persaudaraan kita. Tentu saja, kenapa kok agama bisa dikatakan menjadi alat untuk memecah belah? Ya, salah satu percikan saja api mengenai isu-isu agama ini sangat sensitif sekali di masyarakat, sehingga terjadi gejolak yang mungkin yang mengakibatkan fatal juga. Kemudian ini ada beberapa contoh kejadian atau kasus yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Salah satunya adalah ini berita oleh di Detik News, sering dibully seorang pelajar di Sulawesi Barat ini membunuh temannya, ya karena itu tadi komunikasi yang kurang baik. Kemudian ada juga gara-gara salah paham, dua kampung di Garut nyaris bentrok. Ya, ini juga adanya komunikasi yang kurang baik sehingga satu percikan api ini bisa menimbulkan bentrokan ataupun tawuran dalam lingkungan masyarakat. Kemudian ada juga contoh yang sudah terjadi adalah pembacokan di Universitas 17 Agustus 45 akibat salah paham. Ya, ini adalah kejadian-kejadian yang memang diawali oleh sebuah komunikasi yang kurang baik. Kemudian mungkin ada saran maupun kritik pertanyaan dipersilakan atau komentar silakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kata ataupun ucapan yang kurang berkenan. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.